di balik kedamaian kota kekaisarannya megah, tersembunyi intrik politik yang sangat tajam dan melibatkan para pangeran istana. Pangeran ketiga, seorang tokoh berkuasa yang dikenal menguasai sektor perdagangan dan keuangan di kota kekaisaran, menyimpan kekesalan mendalam terhadap seorang pejabat bernama Pei Shuyan. Pada perjamuan makan malam perayaan festival pertengahan musim gugur yang sangat terhormat, Pei Shuyan secara berani bersikap dingin dan tidak acuh terhadap kehadiran sang pangeran. Sikap acuh tak acuh dan keangkuhan Pei Shuyan tersebut membuat pangeran ketiga merasa amat terhina, hingga ia bertekad untuk mencari titik lemah dan rahasia tersembunyi dari pejabat tersebut. Demi melancarkan niatnya, pangeran ketiga memanggil salah satu agen rahasianya yang paling unik dan setia, seorang gadis muda bernama Yusui. Yusui bukanlah seorang agen rahasia biasa. Ia terlahir dengan keterbatasan fisik berupa gangguan pendengaran alami, sebuah kondisi yang membuatnya seringkali salah menangkap ucapan atau memproses perintah tuannya dengan cara yang cukup menggelikan. Pangeran ketiga seringkali merasa frustrasi dan menganggap Yusui sebagai sosok yang paling tidak berguna di sisinya karena sifatnya yang terkadang terlalu polos dan lambat memahami situasi. Namun, di balik segala kekurangan dan kepolosannya, Yusui memiliki ketahanan fisik yang luar biasa, ketangkasan tubuh yang terlatih, serta hati yang tulus. Pangeran ketiga memberikan perintah tegas kepada Yusui untuk memata-matai Akademi Pei dan mengawasi setiap gerak-gerik Pei Shuyan secara ketat. Yusui diperintahkan untuk mencatat seluruh preferensi, hal-hal yang disukai, maupun hal-hal yang dibenci oleh Pei Shuyan tanpa boleh sampai tertangkap basah sedikitpun. Pangeran ketiga menegaskan satu larangan keras kepada Yusui, yaitu dilarang keras terlibat hubungan intim atau tidur bersama target mata-matainya tersebut. Memata-matai seorang pejabat tinggi seperti Pei Shuyan bukanlah hal yang mudah jika dilakukan dengan cara menyelinap langsung ke dalam kantor pemerintahan yang dijaga sangat ketat. Menyandarkan pada pemikiran praktisnya, Yusui memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih membumi. Ia membeli sebuah kompor ember portable dan menyeretnya dari rute paling timur kota menuju rute paling barat kota kekaisaran demi mendirikan sebuah kios jualan panekuk wijen persis di dekat area lintasan kerja Pei Shuyan. Langkah ini diambil Yusui agar ia bisa memantau Pei Shuyan secara terus-menerus di tempat terbuka tanpa memicu kecurigaan orang-orang sekitar. Namun, rencana penyamaran Yusui tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Selama 3 hari berturut-turut, sosok Pei Shuyan sama sekali tidak memunculkan batang hidungnya di area tersebut. Kepanikan mulai merayapi benak Yusui, karena jika misi pengawasan ini gagal diselesaikan, pangeran ketiga yang kejam pasti tidak akan segan-segan mengusirnya atau melemparkannya ke dalam kolam untuk dijadikan makanan ikan. Di tengah rasa cemas yang membendung, Yusui akhirnya melihat seorang pria dengan ketampanannya memikat mata berdiri di tepi jalan. Pesona visual pria tersebut begitu kuat hingga Yusui tidak sanggup mengalihkan pandangannya. Akan tetapi, kepolosan dan gangguan pendengarannya membuat Yusui sempat ragu apakah pria yang dipandangnya itu benar-benar Pei Shuyan ataukah ia telah salah mengenali orang. Kehadiran kios panekuk milik Yusui di area tersebut segera menarik perhatian para petugas patroli kota. Seorang petugas bernama Wang Cheng mendatangi kios Yusui dengan nada suara yang keras dan berwibawa, mempertanyakan siapa yang memberikan izin kepada seorang gadis muda untuk mendirikan kios jualan di lokasi strategis tersebut. Namun, sebelum situasi memanas, Pei Shuyan sendiri melangkah mendekat. Pria tampan yang ternyata adalah pejabat berwenang itu dengan tenang menjelaskan hukum yang berlaku. Pei Shuyan menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Huayang, para pedagang kecil memang diperbolehkan mendirikan kios di area tersebut. Ia menegaskan bahwa memastikan rakyat kecil dapat hidup dan bekerja dengan tenang serta sejahtera merupakan tugas utama dari para pengamat pemerintahan. Pei Shuyan kemudian menatap Yusui dengan lembut dan memberikannya jaminan kebebasan untuk terus berjualan di tempat itu tanpa perlu takut diusir oleh siapapun.
Jaminan dari Pei Shuyan menjadi angin segar yang sangat melipatkan kebahagiaan Yusui. Hal ini berarti ia berhasil mengamankan posisi pengawasannya secara legal tanpa takut digagalkan. Sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam, Yusui menyajikan panekuk wijen buatannya secara gratis kepada Pei Shuyan dan mengundang pejabat itu untuk sering berkunjung. Ketika ditanya mengenai namanya, gadis muda itu menjawab dengan polos bahwa namanya adalah Yusui. Hari-hari berikutnya diisi oleh interaksi manis yang perlahan menumbuhkan benih keterikatan di antara keduanya. Setiap kali Pei Shuyan menikmati panekuk wijen buatan Yusui, pancaran kebahagiaan yang tulus dan murni selalu merekah di wajah pejabat tersebut. Di mata Yusui, reaksi bahagia Pei Shuyan saat menikmati makanan terasa sangat lucu dan menggemaskan, menyerupai seekor anak anjing yang mendapatkan hadiah lezat. Melihat senyuman manis Pei Shuyan membuat hati Yusui merasa sangat hangat dan senang. Di balik penyamarannya sebagai penjual panekuk yang lugu, Yusui sebenarnya menyimpan perjalanan hidup yang sangat kelam dan penuh penderitaan. Ia adalah seorang anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya akibat kecamuk perang di masa kecil. Kehidupannya berubah ketika pangeran ketiga membelinya dari jalanan. Pada awalnya, pangeran ketiga berniat menjadikan Yusui sebagai selir simpanannya. Namun, setelah menyadari bahwa Yusui memiliki kekuatan fisik yang sangat besar dan kebal terhadap berbagai latihan berat, pangeran ketiga mengubah rencananya dan melatih Yusui menjadi agen pelindung serta penyedia kenyamanan rahasia. Banyak rekan seperjuangannya di kamp darah besi yang gugur dalam latihan maupun misi berdarah, tetapi Yusui berhasil bertahan hidup dengan kekuatan fisiknya. Meskipun demikian, Yusui selalu merasa bahwa sang tuan sebenarnya tetap tidak menyukai dirinya karena keterbatasan pendengarannya. Suatu sore, ketika panekuk wijen di kiosnya telah habis terjual, Yusui bersiap-siap untuk menutup tokonya. Namun, Pei Shuyan yang datang berkunjung menatapnya dengan lekat dan menyatakan bahwa ia masih ingin menghabiskan waktu bersama Yusui sedikit lebih lama. Percakapan hangat di antara mereka mendadak terhenti ketika bahaya besar datang mengintai secara tiba-tiba. Sekelompok penjahat bersenjata tajam yang mengincar nyawa Pei Shuyan muncul, memblokir jalanan. Menyadari bahwa para pembunuh tersebut mengincarnya, Pei Shuyan bertindak cepat dengan mendorong Yusui ke tempat yang aman. Pei Shuyan meminta Yusui untuk tetap bersembunyi dan tidak bergerak sama sekali demi keselamatannya. Melihat pria yang melindunginya berada dalam ancaman maut, naluri terlatih Yusui sebagai seorang agen berdarah dingin seketika bangkit. Meskipun ia disuruh bersembunyi, Yusui tidak bisa tinggal diam membiarkan Pei Shuyan terluka. Demi menyelamatkan pejabat yang telah bersikap baik kepadanya itu, Yusui melompat ke tengah pertempuran dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai hidup untuk menahan serangan senjata tajam musuh. Tebasan senjata musuh mendarat telak di tubuh Yusui, membuatnya bersimbah darah dan ambruk tak berdaya di tanah. Pei Shuyan yang menyaksikan pengorbanan luar biasa dari gadis penjual panekuk tersebut merasa panik luar biasa. Dengan suara bergetar dan penderitaan mendalam, Pei Shuyan memangku tubuh Yusui yang melemah, berteriak histeris memanggil dokter untuk menyelamatkan nyawa gadis yang telah mengorbankan diri demi dirinya. Melihat keselamatan Yusui terancam jika terus berada di jalanan, Pei Shuyan mengambil keputusan tegas. Ia membawa tubuh Yusui yang terluka parah langsung ke kediaman pribadinya untuk dirawat secara intensif. Pei Shuyan berjanji di hadapan Yusui yang terkulai lemas bahwa ia akan memberikan perlindungan penuh dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Kejadian dramatis ini tanpa disadari justru membuka jalan emas bagi Yusui. Kini ia berhasil masuk ke dalam kediaman pribadi Pei Shuyan tanpa batasan sama sekali, sebuah perkembangan misi yang jauh melampaui ekspektasi sang majikan. Keputusan tegas Pei Shuyan untuk membawa Yusui yang terluka parah langsung ke dalam kediaman pribadinya menandai awal dari babak baru dalam hubungan mereka berdua. Kediaman pejabat tinggi yang biasanya tenang, kaku,
dan penuh dengan suasana formalitas pemerintahan itu kini harus menerima kehadiran seorang gadis penjual panekuk yang lugu dan penuh rahasia. Pei Shuyan tidak hanya memberikan kamar peristirahatan yang sangat layak dan nyaman bagi Yusui, tetapi juga menanggung seluruh biaya hidup gadis itu secara penuh. Mulai dari pengobatan medis, pakaian berhias benang halus, hingga makanan bergizi harian, semuanya dicatat dan dibayar langsung atas nama rekening pribadi Pei Shuyan. Perlakuan yang begitu royal dan penuh perhatian ini membuat Yusui merasa sangat canggung sekaligus heran, karena sebelumnya ia belum pernah merasakan kedamaian dan kemewahan semacam itu selama bertahun-tahun. Namun, di balik kenyamanan tempat tinggal baru tersebut, naluri Yusui sebagai seorang agen rahasia yang terikat pada perintah majikan tidak pernah padam. Bagi Yusui, berada di dalam rumah Pei Shuyan merupakan sebuah kesempatan emas untuk mengawasi targetnya dari jarak dekat tanpa batasan tembok hukum. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin dingin bertiup kencang melintasi pepohonan di halaman belakang, Yusui secara diam-diam menyelinap keluar untuk mengadakan pertemuan rahasia di bawah naungan pohon rindang bersama majikannya, Pangeran Ketiga. Melihat Yusui yang kini dengan bebas tinggal di kediaman Pei Shuyan, Pangeran Ketiga yang datang dalam balutan jubah gelap seketika menginterogasinya dengan raut wajah penuh keterkejutan dan keheranan. Pangeran Ketiga mempertanyakan bagaimana bisa seorang agen polos seperti Yusui sanggup menerobos masuk dan mendiami rumah pejabat yang sangat berhati-hati tersebut. Dengan percaya diri dan penuh kepolosan, Yusui menjawab menggunakan pepatah kuno bahwa untuk menangkap anak harimau, seseorang harus berani melangkah masuk ke dalam sarang harimau itu sendiri. Yusui menjelaskan bahwa dengan tinggal di dalam rumah tersebut, ia dapat memantau setiap pergerakan, kebiasaan, hingga dokumen rahasia milik Pei Shuyan dengan jauh lebih mudah dan efektif. Pangeran Ketiga yang mendengar penjelasan rasional dari bawahannya, akhirnya mengangguk setuju dan menginstruksikan Yusui untuk terus mengawasi Pei Shuyan. Namun, masalah besar kembali timbul akibat gangguan pendengaran alami yang diidap oleh Yusui. Terpaan angin malam yang sangat kencang berhembus membuat telinga Yusui kembali mengalami penurunan fungsi pendengaran sesaat. Yusui salah menangkap dan memproses bisikan perintah Pangeran Ketiga. Dalam pikirannya yang polos, Yusui menyimpulkan bahwa sang majikan memerintahkannya untuk segera bertindak lebih jauh demi menyelesaikan misi, yaitu menyelinap masuk ke dalam kamar dan tidur bersama Pei Shuyan malam itu juga. Mematuhi apa yang ia yakini sebagai perintah mutlak sang majikan, Yusui segera melangkah kembali ke dalam rumah dengan tekad yang bulat. Bagi seorang agen rahasia dari kamp darah besi, ketaatan pada perintah majikan adalah harga mati yang tidak boleh ditawar. Jika majikannya menyuruh ke timur, ia tidak memiliki alasan untuk berbelok ke barat. Untuk menghindari komplikasi atau kegagalan misi di masa depan, Yusui tanpa ragu memberanikan diri menyelinap masuk ke dalam kamar tidur pribadi Pei Shuyan di tengah kegelapan malam. Pei Shuyan, yang sepanjang hari sibuk mengurus urusan pemerintahan yang menumpuk hingga larut malam, akhirnya kembali ke kamarnya dengan tubuh yang sangat lelah. Betapa terkejutnya pejabat tampan itu ketika membuka pintu kamar dan menemukan Yusui sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Dengan mata membelalak heran, Pei Shuyan mendekat dan bertanya mengapa Yusui berada di dalam kamarnya pada jam seperti itu. Yusui, dengan wajah polos tanpa rasa bersalah, mencoba menyusun kalimat-kalimat godaan manis yang pernah ia dengar secara samar-samar dari rumor tempat hiburan. Yusui berbisik bahwa perasaannya terhadap Pei Shuyan bukanlah sesuatu yang biasa dan meminta pejabat itu untuk menerima kehadirannya. Namun, usaha merayu yang dilakukan oleh Yusui justru terdengar sangat kaku, lucu, dan tidak alami. Pei Shuyan yang sangat cerdas segera menyadari bahwa gadis di hadapannya sama sekali tidak memahami apa yang sedang ia ucapkan. Bukannya tergiur atau memanfaatkan kesempatan tersebut, Pei Shuyan justru menghela napas panjang dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa iba dan kelembutan mendalam. Pei Shuyan dengan perlahan memperbaiki letak selimut Yusui,
menatapnya lekat-lekat, dan menasihatinya agar gadis itu menghemat tenaganya daripada mengucapkan hal-hal konyol yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Pei Shuyan meminta Yusui untuk segera beristirahat dengan tenang tanpa perlu memikirkan hal-hal yang aneh. Momen penolakan yang sangat halus dan penuh penghormatan dari Pei Shuyan tersebut membuat batin Yusui tertegun. Selama bertahun-tahun dibesarkan dalam lingkungan agen rahasia yang keras, Yusui selalu diajari bahwa tubuh dan nyawanya adalah alat untuk menyelesaikan misi. Dalam percakapan masa lalu bersama rekan-rekan wanitanya dari kediaman pangeran lain, Yusui sering mendengar bagaimana agen wanita diajari cara merayu dan memanfaatkan kehangatan malam demi mencuri informasi intelijen. Namun, Yusui sendiri tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus dalam hal godaan asmara di tempat-tempat seperti Tian Xianglo. Di kamp darah besi, Yusui dilatih murni sebagai petarung tangguh yang sanggup membunuh seekor banteng dengan satu pukulan kuat. Tugas harinya bersama pangeran ketiga pun selama ini hanyalah menjalankan tugas-tugas kecil seperti membelikan sate barbeque utara atau roti naan khas daerah barat. Di samping itu, ingatan Yusui melayang pada sosok pangeran ketiga yang sebenarnya memiliki watak yang sangat unik. Pangeran ketiga dikenal sebagai Kekuot, dewa kekayaan Kuot, kota kekaisaran karena kepandaiannya dalam mengelola bisnis dan menumpuk kekayaan raksasa. Meskipun pangeran ketiga sering bersikap dingin dan mengomel secara kasar, ia sebenarnya memiliki prinsip moral yang sangat menjaga bawahannya. Ketika pangeran-pangeran lain yang serakah mencoba merendahkan atau meminta agen wanita untuk melayani nafsu mereka demi tujuan politik, pangeran ketiga secara berani berdiri paling depan untuk membela orang-orangnya. Pangeran ketiga bahkan pernah mengancam akan membekukan seluruh pembagian keuntungan toko dan menghentikan aliran dana bagi siapa saja yang berani mengganggu atau merendahkan bawahannya. Perlakuan penuh hormat baik dari pangeran ketiga maupun dari Pei Shuyan perlahan-lahan mengikis pandangan hidup Yusui yang dingin. Untuk pertama kalinya, Yusui menyadari bahwa ada orang-orang berkuasa yang tidak memandangnya sebagai alat pemuas atau senjata pembunuh tanpa jiwa. Saat berdiri di samping Pei Shuyan yang selalu melindunginya dengan penuh ketulusan, Yusui mulai merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehadiran Pei Shuyan yang tenang, sabar, dan penuh kebaikan membuat Yusui perlahan-lahan mempertanyakan arah dari misi rahasia yang sedang dijalankannya. Kehidupan sederhana di bawah naungan perlindungan Pei Shuyan terasa begitu indah, membuat batin Yusui mulai terjebak di antara rasa setia kepada perintah majikannya dan benih-benih perasaan tulus yang mulai mekar untuk sang pejabat. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Yusui untuk memata-matai Pei Shuyan akhirnya menemui benteng pertahanan yang tak terduga dalam dinamika kehidupan mereka. Meskipun Yusui berusaha sekuat tenaga menyembunyikan identitas aslinya di balik kepolosan, kepatuhan, dan kecanggungannya yang tampak sangat alami, kebenaran mengenai latar belakangnya sebagai agen rahasia milik pangeran ketiga perlahan-lahan mulai terbongkar ke permukaan secara tidak terhindarkan. Penemuan baju zirah berbahan lunak yang berlumuran darah di balik semak-semak dekat pintu masuk kediaman, ditambah dengan keberhasilan para pengawal dalam mencegat burung merpati pembawa pesan rahasia di udara, menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan bahwa ada mata-mata berbahaya yang beroperasi di dalam rumah pejabat tersebut. Bukti-bukti nyata tersebut mengarah langsung pada sosok Yusui, memutus segala bentuk keraguan yang sempat tersisa di benak para pengawal kediaman. Ancaman besar dan fakta penyingkapan ini seketika memicu kepanikan serta emosi yang membara di antara para pengawal pribadi Pei Shuyan. Xiao Wu, salah satu pengawal terpercaya di kediaman tersebut, mendatangi Pei Shuyan dengan raut wajah penuh ketegangan, kecemasan, dan emosi yang sangat tinggi. Xiao Wu memohon kepada tuannya untuk segera mengambil tindakan tegas, mengeksekusi atau setidaknya mengusir Yusui, serta tidak lagi membiarkan gadis itu tinggal di dalam rumah demi keselamatan nyawa sang pejabat. Xiao Wu bahkan menegaskan bahwa sekalipun ia harus dihukum mati karena bersikap lancang atau membangkang,
ia tetap harus menyuarakan kebenaran bahwa Yusui adalah agen pelindung berdarah dingin yang diutus oleh Pangeran Ketiga untuk menghancurkan, memata-matai, dan melumpuhkan Pei Shuyan dari dalam. Namun, reaksi yang ditunjukkan oleh Pei Shuyan sungguh di luar perkiraan dan perhitungan siapapun yang berada di tempat itu. Bukannya menunjukkan amarah yang meledak-ledak, kepanikan, atau perasaan dikhianati yang mendalam, pejabat tampan itu justru tetap berdiri tegak dengan sikap yang sangat tenang, dingin, dan terkendali. Dengan nada suara yang sangat berwibawa namun tegas, Pei Shuyan langsung memotong pembicaraan pengawalnya dan menyatakan bahwa ia sendiri yang akan mengambil keputusan akhir atas masalah keselamatan rumah tangganya. Pei Shuyan melarang keras para pengawalnya untuk membahas masalah identitas Yusui lebih lanjut, menyebarkan rumor di lingkungan kediaman, atau menyentuh gadis itu sedikit pun dengan niat melukai. Bagi Pei Shuyan, keberadaan Yusui di sisinya bukan lagi sekadar masalah ancaman intelijen atau persaingan politik antar pangeran, melainkan ada keterikatan batin mendalam serta rasa hormat yang tidak sanggup dipahami atau dinilai oleh orang luar. Ketika Yusui menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar sepenuhnya di mata para pengawal dan Pei Shuyan sendiri, kebingungan dan rasa cemas yang amat besar merayapi seluruh benaknya. Ia sama sekali tidak mampu mengerti mengapa Pei Shuyan masih mau mempercayainya, melindunginya dari amarah serta ancaman pedang para pengawal, dan bahkan membiarkannya tetap tinggal di dalam kamar yang hangat dan aman. Perlakuan manis, perhatian yang konsisten, dan perlindungan tanpa syarat dari Pei Shuyan membuat rasa bersalah di dalam dada Yusui semakin menumpuk berat. Menyaksikan kebaikan yang begitu murni dari pria yang seharusnya ia mata-matai, Yusui merasa bahwa ia harus segera mempercepat penyelesaian misinya atau mengambil keputusan berani atas arah jalan hidupnya ke depan. Pada suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota kekaisaran, Yusui berdiri di lorong rumah dengan pakaian yang basah kuyup akibat terpaan air hujan yang dingin. Pei Shuyan yang melihat kondisi Yusui yang menggigil segera mengambil jubah hangat miliknya dan mengenakannya ke tubuh gadis itu dengan penuh kelembutan. Dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa iba, empati, dan kepedulian yang mendalam, Pei Shuyan bertanya mengenai penderitaan, kesepakatan, dan kehidupan keras seperti apa yang sebenarnya telah dijalani oleh Yusui selama bertahun-tahun di bawah tekanan dan perintah majikannya. Pei Shuyan merasa sangat prihatin dan sedih melihat seorang gadis muda harus dipaksa melakukan pekerjaan berbahaya, menyusup ke tempat-tempat asing, dan mempertaruhkan nyawanya demi memenuhi ambisi politik pangeran yang serakah. Pertanyaan tulus yang keluar dari mulut Pei Shuyan itu seketika membuat batin Yusui terguncang hebat. Yusui yang merasa tidak pantas menerima belas kasihan sebegitu besar mencoba membela majikannya secara canggung dan terbata-bata. Yusui menegaskan bahwa tidak ada orang yang memaksanya melakukan hal tersebut secara kasar, dan ia mengaku bersedia menanggung segala risiko serta bahaya dari pekerjaannya sendiri sebagai bentuk pengabdian. Namun, Pei Shuyan dengan penuh rasa kasih memegang kedua bahu Yusui dengan lembut dan berbisik bahwa semua penderitaan serta takdir kelam ini sama sekali bukanlah kesalahan Yusui. Pei Shuyan berjanji secara tulus bahwa ia sendiri yang akan menghadapi segala rumitnya intrik politik ini dan menanggung segala akibatnya, tanpa akan pernah membiarkan Yusui terluka atau dikorbankan lagi. Di tengah kehangatan percakapan di bawah guyuran hujan tersebut, Yusui dengan polos bertanya mengenai arti sejati dari sebuah kebaikan. Yusui yang sejak kecil dibesarkan dalam dunia transaksi berdarah dan hukum rimba, tidak pernah memahami mengapa ada orang sebaik dan setulus Pei Shuyan yang mau mengorbankan diri demi orang lain tanpa meminta imbalan perak atau keuntungan politik apapun. Dengan senyuman tipis yang penuh kedewasaan, Pei Shuyan menjawab bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan alasan, syarat, atau makna khusus untuk diwujudkan. Untuk menjelaskan alasan mendasar di balik seluruh sikap dan perlindungannya selama ini, Pei Shuyan kemudian membagikan sebuah kenangan masa kecil yang sangat menyentuh hati kepada Yusui. Pei Shuyan menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, saat ia masih sangat kecil,
ia harus memimpin adik-adiknya melarikan diri dari kecamuk perang yang sangat mengerikan. Meriam-meriam meraung dahsyat, ledakan membakar pemukiman warga, dan mereka bertiga terjebak di tengah dentuman tanpa ada tempat untuk berlindung dari maut. Di tengah keputusasaan dan ketakutan akan kematian tersebut, seorang anak perempuan kecil tiba-tiba muncul menerobos bahaya tanpa rasa takut. Anak perempuan yang sebenarnya masih sangat kecil, kurus, dan rapuh itu bertindak penuh keberanian menyelamatkan Pei Shuyan beserta adik-adiknya, membimbing mereka melintasi reruntuhan menuju area yang aman. Demi melindungi Pei Shuyan kecil agar tidak mengalami pendarahan telinga atau trauma parah akibat dentuman meriam yang membingitkan di sekeliling mereka, anak perempuan itu menutup kedua telinga Pei Shuyan dengan kedua tangan kecilnya yang hangat secara erat. Kenangan akan kehangatan tangan, keberanian, dan kebaikan luar biasa dari penyelamat kecil itu tertanam begitu dalam di sanubari Pei Shuyan sepanjang hidupnya. Pei Shuyan selalu menyimpan satu impian sederhana di dalam dadanya. Suatu hari nanti, ketika ia telah tumbuh dewasa dan berkuasa, ia ingin berdiri kembali di hadapan gadis penyelamatnya itu dan mengucapkan kata terima kasih yang paling tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mendengar kisah masa lalu yang dipaparkan oleh Pei Shuyan dengan begitu emosional, mata Yusui berkaca-kaca dan air mata menetes di pipinya. Tanpa disadari oleh Pei Shuyan sendiri, gadis kecil yang pernah menutup telinganya di tengah dentuman perang puluhan tahun silam itu sebenarnya adalah Yusui sendiri, anak yatim piatu yang harus mengalami kerusakan fungsi pendengaran permanen akibat ledakan meriam dalam pertempuran tersebut. Takdir kehidupan yang sangat luar biasa telah mempertemukan mereka kembali di kota kekaisaran dalam situasi dan posisi yang sama sekali tidak terduga. Penyingkapan kenangan masa lalu yang begitu sakral ini seketika mengubah seluruh pandangan hidup dan tujuan Yusui. Perasaan asing, hangat, dan getaran cinta yang murni yang selama ini tidak pernah ia pahami seketika meluap memenuhi seluruh dadanya. Yusui menyadari bahwa ia menjadi sangat menikmati berada di dekat Pei Shuyan, bukan lagi demi menjalankan misi intelijen dari majikannya, melainkan demi dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang mencintai pria sejati dengan sepenuh jiwa. Untuk pertama kalinya dalam 45 tahun perjalanannya hidup dalam kegelapan dan penderitaan sebagai senjata tanpa jiwa, Yusui akhirnya menemukan sesuatu yang benar-benar ingin ia lakukan atas keinginan hatinya sendiri. Ia memilih untuk tetap berada di sisi Pei Shuyan, mendampinginya, dan melindunginya dengan seluruh jiwa dan raganya dari segala ancaman bahaya. Di balik dinamika kedamaian manis yang mulai tumbuh di antara Yusui dan Pei Shuyan, arus konspirasi politik yang sangat kejam dan berdarah tetap bergerak meliuk di kegelapan kota kekaisaran. Pangeran kedua, sosok pangeran yang terkenal sangat tiran, picik, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan, mulai melancarkan aksi ancaman langsung yang menyasar orang-orang di sekitar pangeran ketiga dan Pei Shuyan. Pangeran kedua yang mengetahui bahwa Ling Xuang, salah satu agen wanita yang dekat dengan Yusui, berada dalam posisi lemah, secara brutal menangkap dan menyiksanya tanpa ampun. Pangeran kedua berniat menggunakan Ling Xuang sebagai umpan untuk memancing pangeran ketiga serta merusak hubungan politik yang sedang terbangun. Kabar mengenai penangkapan dan penyiksaan kejam terhadap Ling Xuang segera sampai ke telinga Yusui. Bagi Yusui, meskipun ia telah dilatih sebagai senjata pembunuh tanpa emosi di kamp darah besi, batinnya tetap memiliki kehangatan dan rasa kepedulian yang sangat dalam terhadap sesama agen wanita yang bernasib malang. Di masa lalu, pangeran ketiga pernah menasihatinya secara keras bahwa dalam dunia pertarungan politik yang kelam, menyelamatkan orang lain yang tidak memiliki kemampuan hanya akan menjadi tindakan sia-sia seperti pecahan giok yang tidak bernilai. Pangeran ketiga selalu mengingatkan bahwa kebaikan tanpa kekuatan mumpuni hanya akan menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang kematian. Namun, Yusui yang kini telah menyadari arti kehidupan dan nilai kemanusiaan menolak untuk tinggal diam melihat adiknya disiksa. Yusui membulatkan tekadnya untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Ling Xuang dari cengkeraman maut pangeran kedua.
Dengan membawa senjata dan ketangkasan fisiknya, Yusui menerobos masuk secara nekat ke dalam kediaman pangeran kedua di tengah kegelapan malam. Pertempuran sengit dan berdarah seketika pecah saat para pengawal pribadi pangeran kedua mengepung keberadaan Yusui. Meskipun Yusui bertarung dengan sangat gigih dan berhasil merobohkan puluhan pengawal, jumlah musuh yang terlalu banyak serta posisi Ling Xuang yang tersandera membuat situasi berubah menjadi sangat kritis. Pangeran kedua berdiri dengan raut wajah penuh kesombongan dan tawa mengejek. Dengan nada menghina, pangeran kedua menyebut Yusui hanyalah seekor anjing peliharaan murahan milik pangeran ketiga yang tidak akan pernah bisa menyelamatkan siapapun. Pangeran kedua bahkan mengancam bahwa tindakan nekat Yusui malam itu akan menyeret pangeran ketiga, Bai Li Heng, ke dalam jurang kematian dan kehancuran politik. Mendengar nama pangeran ketiga dan Pei Xuan dihina serta diancam akan dibinasakan, kemarahan yang luar biasa meledak di dalam dada Yusui. Dorongan kuat untuk melindungi orang-orang yang ia cintai membuat kekuatan tempur Yusui melampaui batas kemampuannya. Dalam sebuah serangan kilat yang sangat mematikan dan tidak terduga, Yusui menerobos barikade pengawal terakhir dan menyerang pangeran kedua secara langsung. Dentuman keras dan tebasan senjata Yusui mengenai sasaran secara telak, mematahkan dan melumpuhkan kedua kaki pangeran kedua hingga pangeran tiran itu ambruk bersimbah darah sambil melontarkan jeritan kesakitan yang mengerikan. Tindakan nekat Yusui yang berhasil melumpuhkan seorang pangeran kandung kerajaan seketika menghentikan pertempuran dan menyelamatkan nyawa Ling Xuang. Namun, harga yang harus dibayar atas tindakan berani tersebut sangatlah mahal. Yusui mengalami luka-luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya dan ambruk terkulai lemas di atas tanah yang dingin. Saat pandangan matanya mulai mengabur akibat pendarahan hebat dan guyuran air hujan yang menyengat kelopak matanya, Yusui melihat sosok pangeran ketiga, Bai Li Heng, datang menerobos lokasi bersama pasukan pengawalnya. Dalam kondisi terbaring lemah di pangkuan sang majikan, Yusui yang kehilangan fungsi pendengarannya secara total berbisik meminta maaf karena ia merasa selalu gagal menjalankan tugas dengan benar, tidak patuh, dan justru menimbulkan masalah besar bagi sang pangeran. Yusui menyampaikan bahwa jika pangeran kedua menuntut pertanggungjawaban, pangeran ketiga boleh menyerahkan dirinya untuk dihukum mati agar sang majikan tidak terseret dalam bahaya. Mendengar bisikan tulus dan pasrah dari agennya yang terluka parah, pangeran ketiga yang biasanya bersikap acuh tak acuh dan mengomeli bawahannya seketika merasakan penderitaan dan amarah yang amat mendalam. Pangeran ketiga memangku tubuh Yusui dengan erat dan menegaskan dengan suara bergetar bahwa Yusui adalah bawahannya yang sangat berharga. Pangeran ketiga bersumpah di hadapan langit malam bahwa selama ia masih bernapas, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh atau merenggut nyawa Yusui. Pangeran ketiga membawa Yusui kembali ke istananya dan segera memanggil tim dokter terbaik untuk menyelamatkan nyawa gadis tersebut sepanjang malam. Keesokan harinya, insiden melumpuhkan pangeran kedua memicu gelombang kekacauan raksasa di seluruh kota kekaisaran. Pasukan pengawal pangeran kedua yang murka mendatangi dan mengepung kediaman pangeran ketiga secara paksa. Utusan pangeran kedua berteriak di depan gerbang, menuntut agar pangeran ketiga segera menyerahkan Yusui untuk dieksekusi mati atas kejahatan melukai anggota keluarga kerajaan. Mereka mengancam bahwa jika pangeran ketiga terus melindungi si pembunuh, maka seluruh faksi keluarga kerajaan dan istana akan menganggap pangeran ketiga sebagai musuh bersama. Menghadapi ancaman perang terbuka tersebut, pangeran ketiga melangkah keluar gerbang dengan sikap yang sangat anggun, tenang, namun memancarkan dominasi yang luar biasa. Sebagai sosok Nkuot, dewa kekayaan Nkuot, yang menguasai kas negara dan jaringan bisnis kekaisaran, pangeran ketiga melontarkan ancaman balasan yang sangat mengerikan. Pangeran ketiga membeberkan bahwa ia telah memegang bukti-bukti kuat mengenai kejahatan pangeran kedua, mulai dari penggelapan dana bantuan bencana alam di wilayah Jiangmo selama bertahun-tahun hingga kepemilikan pabrik senjata ilegal secara rahasia.
Pangeran ketiga menegaskan bahwa seluruh bukti tersebut telah dikirimkan secara langsung ke meja Putri Mahkota dan Kaisar di Istana Timur. Pangeran ketiga menyatakan dengan tegas bahwa jika pangeran kedua dan para pengawalnya ingin bertarung sampai mati, ia siap menggunakan seluruh kekayaan pribadi dan pengaruh kas negaranya untuk membeli nyawa seluruh anggota keluarga pangeran kedua tanpa tersisa. Gertakan raksasa dan gertakan politik dari pangeran ketiga membuat pasukan pengawal pangeran kedua gemetar ketakutan dan terpaksa mundur tanpa hasil. Dari balik kamar perawatannya, Yusui yang perlahan-lahan mulai sadarkan diri menyaksikan bagaimana pangeran ketiga bersedia menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya demi melindungi dirinya. Yusui menyadari bahwa sang majikan yang selama ini tampak keras di luar sebenarnya memiliki cinta dan perlindungan yang amat besar. Rasa haru yang mendalam membakar jiwa Yusui, mengubah dirinya dari sebuah senjata tanpa pikiran menjadi sosok wanita yang bertekad bulat untuk melindungi orang-orang yang mengasihinya. Sementara itu, berita mengenai insiden tersebut juga memicu kepanikan luar biasa pada diri Pei Shuyan. Pei Shuyan yang mendengar bahwa Yusui terluka parah dan terancam hukuman mati segera berlari menuju Istana Timur untuk menghadap Putri Mahkota. Di saat yang bersamaan, pangeran ketiga juga tiba di lokasi yang sama. Sebelum Putri Mahkota sempat memimpin persidangan, Pei Shuyan dan pangeran ketiga justru terlibat perdebatan yang sangat sengit dan emosional di depan ruang kerja Istana Timur. Pei Shuyan secara berani menawarkan seluruh kekayaan dan posisinya kepada pangeran ketiga asalkan Yusui dibebaskan dan diserahkan kepadanya. Namun, pangeran ketiga menolak keras dan menuduh Pei Shuyan tidak pernah menghormati Yusui karena membiarkannya menyusup dan memata-matai. Perdebatan terbuka di antara dua pria berkuasa tersebut memperlihatkan betapa dalamnya rasa cinta dan kepedulian yang mereka miliki terhadap gadis penjual panekuk yang polos tersebut. Suasana tegang, syarat emosi, dan penuh tekanan politik yang sebelumnya membakar perselisihan di depan pintu ruang kerja Istana Timur akhirnya perlahan-lahan mereda ketika Putri Mahkota melangkah keluar dengan keagungan kekuasaannya untuk memimpin persidangan agung secara langsung. Setelah mendengarkan seluruh fakta secara objektif, memeriksa berkas-berkas bukti kejahatan yang diajukan oleh pangeran ketiga, serta mempertimbangkan bukti penderitaan dan luka-luka mendalam yang dialami oleh gadis-gadis korban penculikan, Putri Mahkota menjatuhkan vonis keadilan yang sangat tegas, adil, dan tak terbantahkan. Pangeran kedua, Baili Jin, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melancarkan aksi penculikan paksa terhadap rakyat biasa, melakukan penganiayaan berat yang meninggalkan bekas luka permanen, menerima suap rahasia, serta mengoperasikan pabrik pembuatan senjata ilegal demi ambisi kekuasaan pribadinya, resmi dilucuti dari seluruh hak istimewa politiknya dan dijatuhi hukuman pengasingan permanen. Keputusan tegas ini tidak hanya menghentikan secara mutlak teror kelam yang selama ini disebarkan oleh pangeran kedua di kota kekaisaran, tetapi juga membuktikan kebenaran hukum bahwa siapapun, bahkan seorang pangeran darah biru sekalipun, tetap tunduk pada keadilan yang sama. Dengan tumbangnya kekuatan pangeran kedua secara total, ancaman bahaya yang selama ini membayangi keselamatan nyawa Yusui, Ling Xuang, dan rekan-rekannya akhirnya musnah sepenuhnya tanpa sisa. Pangeran ketiga, Baili Heng, yang menyadari betul betapa besarnya pengorbanan, kesetiaan, serta penderitaan yang telah dilalui oleh Yusui selama bertahun-tahun di bawah naungannya, mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak, agung, dan penuh kemurahan hati. Pangeran ketiga memutuskan untuk mengembalikan kebebasan hidup Yusui secara mutlak tanpa syarat. Sang pangeran secara resmi menghapuskan status Yusui sebagai agen pelindung rahasia maupun penyedia kenyamanan di Istana Pangeran Rui. Pangeran ketiga menyatakan dengan tegas bahwa Yusui tidak perlu lagi menjalankan tugas-tugas memata-matai, menyusup ke tempat-tempat asing yang berbahaya, atau memikirkan misi intelijen apapun demi memenuhi ambisi atau perintah dirinya. Pangeran ketiga membebaskan Yusui untuk pergi kemanapun yang ia sukai, melangkah tanpa rasa takut, dan mengejar jalan kehidupan yang benar-benar ia inginkan sebagai seorang wanita merdeka di bawah sinar matahari.
Meskipun pangeran ketiga menyampaikan kalimat pembebasan tersebut dengan nada bicara yang terkesan dingin, ketus, dan terburu-buru seperti kebiasaannya sehari-hari, Yusui yang telah mengenal watak asli majikannya memahami betapa besarnya rasa kasih, kehangatan, dan kepedulian tulus yang tersimpan di balik keputusan besar tersebut. Pangeran ketiga ingin memberikan kesempatan emas kepada Yusui untuk menikmati kebahagiaan sejati tanpa harus lagi dibayangi oleh kegelapan masa lalu atau ketakutan akan tebasan pedang musuh. Setelah mendapatkan kebebasannya secara resmi dari ikatan pengabdian, Yusui melangkah kembali menuju kediaman Pei Shuyan. Namun, ketika berdiri di dekat pria yang sangat dihormatinya itu, keraguan, kecanggungan, dan perasaan minder yang mendalam kembali menyerang batin Yusui. Dalam benaknya yang polos dan jujur, Yusui merasa bahwa dirinya hanyalah seorang bekas agen rahasia berdarah dingin yang penuh dosa, seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang, serta memiliki keterbatasan fisik berupa gangguan pendengaran alami. Hal-hal tersebut membuat Yusui merasa sama sekali tidak pantas untuk berada di samping seorang pejabat tinggi yang terhormat, rupawan, dan berpendidikan tinggi seperti Pei Shuyan. Yusui mencoba menyembunyikan perasaan cintanya yang mendalam dengan berpura-pura tidak mendengar ucapan Pei Shuyan, berpura-pura lugu, atau sengaja mengabaikan sinyal-sinyal kehangatan yang terus-menerus diberikan oleh sang pejabat. Pei Shuyan, yang sangat memahami watak, jalan pikiran, dan ketakutan tersembunyi dari gadis tersebut, tidak lantas menyerah, berkecil hati, atau mundur melihat sikap Yusui yang mencoba menarik diri. Pada suatu sore yang tenang, damai, dan hangat di halaman kediamannya, Pei Shuyan melangkah mendekati Yusui yang sedang berdiri terpaku menatap kejauhan. Dengan tatapan mata yang dipenuhi kelembutan yang dalam, ketulusan murni, dan rasa cinta yang tak terbatas, Pei Shuyan menatap wajah Yusui secara langsung dari dekat. Pei Shuyan mengetahui betul bahwa Yusui seringkali tidak dapat mendengar suara ucapan dengan jelas akibat gangguan pendengarannya yang kambuh ketika ia merasa cemas atau tertekan. Karena itu, bukannya merasa frustrasi atau berpaling pergi, Pei Shuyan justru bertindak dengan penuh kesabaran yang sangat luar biasa. Pei Shuyan melangkah semakin rapat hingga jarak di antara tubuh mereka sangat dekat. Pria itu menatap lurus ke dalam kedua bola mata Yusui, memastikan bahwa posisi wajahnya berada sejajar sehingga gadis itu dapat membaca setiap gerak bibirnya dengan sangat jelas dan akurat tanpa ada keraguan sedikitpun. Dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, namun memancarkan keteguhan dari kedalaman jiwanya, Pei Shuyan mengutarakan deklarasi cintanya yang paling tulus di hadapan Yusui. Pei Shuyan berbisik penuh kehangatan bahwa ia sangat mencintai Yusui apa adanya, mencintai segala kepolosannya, keberanian jiwanya, masa lalunya yang kelam di dunia agen rahasia, hingga keterbatasan pendengaran yang diidapnya sejak kecil. Pei Shuyan menegaskan dengan lembut bahwa jika Yusui salah mendengar ucapan cintanya hari ini, maka ia bersedia mengulanginya puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali setiap hari sampai Yusui benar-benar meyakini dan merasakan ketulusan hatinya tanpa keraguan. Mendengar deklarasi cinta yang begitu jujur, sabar, dan penuh penghormatan agung dari pria yang selama ini menjadi penyelamat batin dan jiwanya, air mata kebahagiaan yang tak terbendung meletup dan menetes membasahi kedua pipi Yusui. Seluruh tembok pertahanan, rasa minder akan keterbatasannya, dan ketakutan akan masa lalu yang selama ini membelenggu batinnya seketika runtuh tanpa sisa. Yusui menyadari sepenuhnya bahwa di hadapan Pei Shuyan, ia bukan lagi seorang agen rahasia berdarah dingin yang dipandang sebagai alat, bukan pula seorang anak yatim piatu yang terbuang di tengah kecamuk perang, melainkan seorang wanita merdeka yang dicintai dengan sangat agung, dihargai, dan dihormati sepenuhnya. Yusui mengangguk penuh keharuan dengan senyuman paling murni dan indah yang pernah merekah di wajahnya, menerima uluran cinta sejati dan masa depan dari Pei Shuyan. Di bawah naungan hembusan angin sore yang lembut dan hangat di kota kekaisaran, perjalanan panjang Yusui yang dipenuhi oleh penderitaan, kesepian, darah, dan kegelapan akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya yang paling indah,
damai, dan penuh kebahagiaan abadi di samping Pei Shuyan.